Selamat siang Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan kalau pagi hari ini, siang hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan Yesus lewat Zoom online. Tapi kita percaya bahwa ada kekuatan yang baru, ada urapan yang selalu baru, bahkan ada sukacita baru ketika kita boleh datang sama Tuhan Yesus. Kita mulai ibadah kita mau datang sama Tuhan Yesus, kita menyembah Dia. Terima kasih Yesus, Engkau kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir, Engkau mengurapi kami semua Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat suara kita sembah Tuhan kita puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik, Engkau baiklah. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kita katakan Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh timur, sejauh langit dari bumi. Begitu
kekuatanku, sukacitaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami dan rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit, amin, dari bumi. Begitu besar kasih Tuhan Yesus, yang besarnya kasih. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita katakan awal hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, ini rindu kami Tuhan, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami, Engkau sukacita bagi kami, Yesus. Selamanya Engkaulah kekuatan jiwaku. Terima kasih Yesus, ini penyembahan kami. Kami terus menyembah Engkau. Kami terus menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih. Sungguh kami terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Untuk doa pembuka ibadah kita, saya serahkan kepada JU. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Hati kami berlimpah-limpah dengan ucapan syukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi sandaran hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, kami ada karena anugerah Tuhan. Kami ada karena kasih sayang Tuhan. Tuhan, kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Kami tidak dapat membalas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Selain kami datang kepada Tuhan, kami membawa hati kami membawa hidup kami Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami karena kebaikan Tuhan. Karena kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Engkau berkenan atas ibadah kami saat siang hari ini Tuhan. Kami gembala bersama jemaat GPDI Elroy Tuhan. Kami bersyukur untuk teknologi yang Engkau izinkan ada Tuhan melalui Zoom ini Tuhan. Tidak membuat kami kurang dalam bersukacita, kurang dalam beribadah. Tetapi kami bersyukur
Dengan adanya teknologi ini Tuhan, kami boleh bertemu sekalipun melalui virtual Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ini tidak mengurangi hadirat Tuhan, tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, untuk kami datang kepada Tuhan, memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin pujian, pemain musik, hamba Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan, baik Bapak Ibu Gembala kami serta seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, karena kami percaya di dalam ibadah mengandung kuasa. Kami yang datang dengan kelemahan tubuh, kami pulang membawa kekuatan yang baru. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang membawa kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan. Kami yang datang membawa permasalahan hidup kami Tuhan, beban hidup kami percaya melalui ibadah saat siang hari ini, kami semua terlepas dari setiap beban hidup kami. Kami semua terlepas dari setiap belenggu-belenggu yang mengikat kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan, siang hari ini kami bersatu hati kami terkini dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Allah yang bekerja bagi kami, Roh Allah yang memenuhi hati kami, dan tidak ada satu oknum pun selain daripada Engkau Tuhan yang akan menguasai kami, karena kami tahu Roh Kudus ada bersama dengan kami. Kami buka ibadah kami saat siang hari ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Apa yang terkadang yang tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi kita percaya bahwa di situ Tuhan akan terus bekerja. Kuasa Tuhan akan terus bekerja buat kita. Kita mau muji nama Tuhan, apa yang tidak dilihat dengan mata. Baik sekarang, baik kapanpun di musim hidup kita, kuasa Tuhan terus bekerja. Saya akan buka forum kesaksian buat Bapak Ibu Saudara
yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan selama seminggu, saya persilahkan, barangkali ada. Tidak ada, Bapak Saudara. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita mau membaca sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan dari hamba kita yang akan bagian firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membaca ayat firman Tuhan yang dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan yang ke-18. Saya ulang ya, Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Ayat yang ke-11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ayat yang ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ayat yang ke-13. Apabila kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Ayat yang ke-14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat yang ke-18, ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutupi pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat yang terakhir. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan. Pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu sungguh indah. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang
sayangku, tak bisa membalas kesetiaanmu sungguh mulia. Dan berharga besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Untuk doa firman, saya minta Tante Entin untuk berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh ibadah kembali lewat Zoom Tuhan, seberapa kami yang ada Tuhan. Kami percaya itu adalah anugerah daripada Engkau. Engkau sudah beri kami kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian yang baru saja kami naikkan boleh mendapat hati di hati Tuhan, dan boleh pujian ini menjadikan Tuhan berkat bagi kami semua yang mendengarkannya. Juga Tuhan berkati yang sudah menyampaikan pujian Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka dia yang masih muda ini supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami mau berdoa Tuhan. Sebelumnya Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami Tuhan Yesus, baik yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari. Lewat bibir, mata, mulut kami Tuhan, ampuni kami supaya doa kami pada siang hari ini boleh layak di hadapan Engkau. Kami berdoa Tuhan pada siang hari ini untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan dia Tuhan akal hikmat daripada Engkau, supaya firman yang sebentar ditaburkan menjadi kekuatan bagi kami, menjadikan kelepasan, pembuka kelepasan dan kelegaan bagi kami Tuhan, karena kami tidak tahu setiap pergumulan kami masing-masing Tuhan, hanya Engkau yang tahu. Kiranya lewat firman yang akan ditaburkan menjadikan kekuatan bagi kami, asal satu Tuhan, kami tetap percaya dan terus mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati kami yang mendengarkan Tuhan, supaya firman itu Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami dan boleh menjadikan pegangan bagi hidup kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap menyambut firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jelas ya suara saya, semoga baik-baik saja, suara saya tidak ada halangan. Saya berterima kasih bersama kepada Tuhan untuk siang hari ini. Kembali terima kasih juga buat Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya belajar firman Tuhan, dan banyak kekurangan saya, seringkali saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, semakin saya banyak bicara,
Semakin saya banyak mendengar firman Tuhan, semakin banyak Tuhan tuntut saya. Ini yang menjadi beban buat saya. Ya, hari Jumat kemarin saya dapat tugas untuk doa. Hari ini saya dapat tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Nanti hari Rabu saya dapat tugas lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari Sabtunya saya dapat tugas lagi untuk mendoakan syukuran rumah. Saya kadang-kadang ingin menolak. Ya, saya ingin kadang-kadang nggak bisa, karena ini terlalu berat bagi saya untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Untuk saya makin dengar, makin banyak, maka Tuhan akan menuntut saya. Nah, saudara, siang ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Maafkan saya. Menyampaikan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-21, Injil Matius pasal yang ke-21, ayat ke-28 sampai yang ke-31. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-28 sampai yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan, saya baca dalam terjemahan yang lain. Dan bagaimanakah hal ini menurutmu? Seseorang mempunyai 2 anak, dan ia datang kepada yang pertama, lalu berkata, "Hai anakku, hari ini pergilah dan bekerjalah dalam kebun anggurku." Tetapi ia menjawab dan berkata, "Aku tidak mau." Namun akhirnya ia menyesal dan pergilah ia. Kemudian datang kepada anak yang kedua, dan ia mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab dan berkata, "Baik Tuan," tetapi ia tidak pergi. Ayat yang ke-31, siapakah dari keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka berkata kepadanya, yang pertama. Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah." Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kalau saudara baca dalam terjemahan yang baru, tentu kok berbeda. Ya, di sini dikatakan yang pertama dikatakan tidak mau, anak yang kedua dikatakan anak yang pertama katakan mau, tapi dia tidak pergi, tetapi anak yang kedua dikatakan dia tidak mau, akhirnya dia pergi. Berbeda ya terjemahan yang saya baca dengan terjemahan bahasa Indonesia. Baik juga dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lama, itu juga berbeda. Tetapi kalau saya ambil dari bahasa daerah, bahasa Sunda, ada juga di dalam bahasa Manado, ya mungkin bahasa-bahasa daerah saya ambil juga dalam Indonesia modern, Indonesia literatur, itu seperti yang saya katakan. Jadi sebenarnya tidak jadi masalah, ya tidak jadi masalah. Baik anak pertama, baik anak kedua, tetapi yang Yesus katakan, siapa dari kedua anak itu yang melakukan pekerjaan bapaknya? Dikatakan mereka yang melakukannya. Ya, dia katakan, "Aku tidak pergi Bapak," tetapi dia menyesal dan dia pergi. Tetapi yang itu katakan, "Ya, oke, aku pergi, tetapi aku tidak pergi." Ya, alangkah baiknya kalau kita katakan, "Ya, aku pergi dan aku kerjakan." Ya, jangan sampai kita kan, "Ya, aku pergi tapi aku tidak kerjakan." Ya. Katakan dalam ayat yang ini katakan, "Aku tidak mau Bapak, tetapi aku kerjakan." Yesus katakan, mereka yang melakukannya. Nah, saudara-saudaraku, untuk siang hari ini, sudah banyak kita dengar firman Tuhan, sudah dari sekolah minggu, dari remaja, kaum muda, mungkin bahkan kita sudah menikah, atau mungkin kita sudah lama, berpuluh-puluh kali, ya mungkin beratus-ratus kali kita dengar firman Tuhan, tetapi berapa persen yang kita sudah lakukan buat Tuhan?
Berapa persen yang kita sudah kerjakan yang Tuhan tuntut kita? Jika kau mendengar, kau harus lakukan. Ya, mungkin hanya 5-10% yang kita masih lakukan sekarang. Sedangkan anak ini katakan, aku tidak mau, tetapi dia menyesal dan dia kerjakan. Dia tidak mau, tetapi dia menyesal dan dia kerjakan. Firman Tuhan katakan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya juga pernah menyampaikan, jadilah pelaku-pelaku firman. Di dalam Yakobus pasal yang ke-1, kita akan membaca ayat yang ke-22, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22, demikian bunyi, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian, kamu menipu dirimu. Sebab jika seorang hanya menjadi pendengar firman, tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang sedang memperhatikan wajahnya yang sebenarnya pada sebuah cermin. Jadi, kalau kamu, Tuhan katakan, jadilah pelaku. Anak ini, dia dengar perintah bapaknya. Dia katakan, aku tidak mau, tapi dia kerjakan sebagai pelaku. Tetapi anak yang lainnya katakan, aku mau kerjakan, tetapi aku tidak kerjakan. Ya, banyak sekali kita melihat, bukan saja anak Tuhan, bukan saja aktivis, bukan saja pemberita Injil, tetapi hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastor, dan sebagainya. Dia bisa menyampaikan, tetapi seringkali dia tidak bisa melakukan. Seperti saya juga. Tapi saya mau belajar. Saya mau belajar sesulit apapun, sesukar apapun, saya sedikit-sedikit mau belajar. Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Kalau saya mau, maka Tuhan akan mampu melakukannya. Saudara, ya, kita melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah menuntut kita, tetapi Dia akan menuntun kita kalau kita mau. Ya, Tuhan nggak pernah paksa kamu. Ya, Tuhan nggak paksa. Tetapi kalau kita mau, Dia akan tuntun kita. Sebab itu sudah melakukan firman Tuhan, melakukan sesuatu itu mungkin sulit. Tetapi kalau kita mau, tidak ada mau kemauan. Ya Tuhan katakan, ya udah, it's okay, kamu tidak mau, ya selesai. Itu sulit, saudara. Tetapi inilah yang kita mau belajar. Saya belajar dari firman. Saya katakan kepada anak saya pernah menyampaikan persembahan, tidak lakukan ke anak saya. Oh, saya berdosa sekali sama Tuhan. Makanya kemarin saya katakan, Erin jangan lupa, kamu udah dapat, cepat. Ya, aku belum mampir. Cepat sampaikan, karena itu kewajibanmu. Kamu melakukan. Sulit. Ya, seringkali dia lupa. Oh iya Pak, lupa. Nanti. Oh iya Pak, lupa. Nanti. Ya, dia katakan, ya aku mau, tapi lupa. Tetapi cepat mau berbuat, mau melakukan. Itu yang Tuhan kehendaki. Memang, saudara, kalau kita mengiring kepada Tuhan, sedikit demi sedikit Tuhan akan proses. Sedikit demi sedikit Tuhan akan sanggup melakukan. Kalau sungguh-sungguh kita mau dituntun Tuhan. Ya, kalau kita mau sungguh-sungguh dari awal permulaan, maka Tuhan juga sanggup memelihara rencananya buat kita. Ya, Allah tidak pernah mempunyai rencana dalam hidup kita itu setengah-setengah. Allah tidak pernah bekerja di dalam hidup kita itu sampai sepotong-sepotong. Manusia sering. Ya, melakukan itu. Tetapi Yesus, dia tidak pernah melakukan setengah-setengah. Dia merencanakan, dia mengatur segala sesuatu hidup kita sampai dengan sempurna. Saudara, kita menjadi pendengar. Kita menjadi pelaku juga.
belajar. Tuhan, sulit. Aku punya persoalan, aku punya masalah, sulit Tuhan. Tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mau melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan akan tuntun kita. Ya, tidak instan, tetapi sedikit demi sedikit Tuhan akan kerjakan. Demi sedikit Tuhan akan pasti selesaikan. Kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah, saudara, memang kita mengiring kepada Tuhan bukan hal yang enak. Ya. Di dalam Ibrani pasal 10, ya, Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-10, kita akan membaca ayat yang kita akan membaca Ibrani 10 ayat yang ke-29. Ya, kita akan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang mengkuduskannya dan yang menghina roh anugerah. Ya, kita langsung loncat ya di dalam ayat yang ke-31 ya. Ibrani 10 ayat 31, ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya, jadi kita sudah percaya, kita sudah yakin kepada Yesus, kita mau belajar kita akan lakukan kalau kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Maksudnya sungguh sangat sulit, ya, sangat sukar untuk kita melepas lagi. Kalau kita murtad, kalau kita meninggalkan lagi, itu sangat ngeri karena pembalasan Tuhan itu jatuh bukan pada orang-orang yang di luar Tuhan, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya. Umatnya pun dijatuhi hukuman. Ayat yang sebelumnya, ya, Tuhan akan menghakimi umatnya. Makanya Paulus katakan, ngeri benar kalau kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Tetapi jangan pernah takut. Dia ada janji, dia ada satu rencana yang indah. Kesukaran yang kita alami, masalah yang kita alami, persoalan itu nggak sebanding dengan kemuliaan yang nanti Tuhan kasih. Ini sementara, umur manusia terbatas, paling banter 70, 80, 90, 100, selesai. Tetapi kehidupan untuk kita dekat dengan Tuhan, melakukan firman, itu selama-lamanya, kekal. Ya, bukan abadi, tetapi kekal yang tidak pernah kesudahan. Seringkali saudara, kalau saya berdoa, saya kadang-kadang kalau saya kenal sama teman-teman, Tuhan, saya tidak ingin satu saat Tuhan panggil, Tuhan datang, ya, menjemput kita semua. Saya tidak mau orang-orang yang saya kenal dia tertinggal. Ngeri benar Tuhan. Dia tertinggal, dia akan mengalami kesulitan, dia akan mengalami kesusahan, dia akan disiksa, dia akan mengalami 3,5 tahun aniaya itu. Tapi saya katakan, Tuhan tolong. Saya ingin orang-orang yang saya kenal, dia sama-sama ada dalam hadirat Tuhan. Sama-sama masuk dalam ya damai sejahtera Tuhan, pengangkatan, penyingkiran itu yang sungguh-sungguh. Inilah saudara, saya kedua, aduh, makanya saya keras kepada istri saya keras kepada anak saya tidak punya mewarisi apa-apa. Ya, semua kita akan belajar. Ngeri benar kalau kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Tetapi kalau kita mau belajar melakukan, Tuhan, aku bukan hanya jadi pendengar, tetapi aku melakukan. Wahyu pasal yang ke-3, ya, saudara. Wahyu, saudara, saya sudah pernah singgung ayat ini beberapa tahun yang lalu. Saya pernah menyampaikan, ya, jemaat di Sardis, jemaat di Laodikia, ya, jemaat Sardis dikatakan begini, ya, ayat yang ke-3,
dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba akan datang kepadamu. Ya, dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, tetapi aku dapati pekerjaanmu itu tidak sempurna. Ya, kita kerjakan. Aku sudah beribadah, Tuhan. Aku sudah mau belajar melakukan. Sudah melakukan. Tetapi Tuhan mesti kata, masih ada kekurangan. Masih tidak sempurna. Itu jauh sekali yang Tuhan inginkan. Ya, tadi saya bicara sebelum ibadah, saya tanyakan kepada, saya selama ini belum pernah ya ikut Zoom, ya, kepada JB, kepada Jenny dari Jen oh, kalau pakai WiFi nggak masalah. Saya katakan ke Jen pakai apa? Pakai HP di tethering gitu. Jadi kalau pakai laptop bisa 1 jam, bisa 1 giga. Ya, kalau hari Jumat kemarin saya pakai doa 1 jam seperempat itu sekitar 700-800 megabyte. Ya, terus saya katakan, kalau buat Tuhan, kenapa saya mesti hitung-hitungan? Ya, jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, kalau anak saya, kalau dia sekolah kadang, kenapa papa sama mama di telepon atau di WA nggak bales? Jawabnya paling singkat, lobet. Kedua, jawabannya kuotanya habis, selesai. Itu jawabannya paling simpel. Seringkali anak itu, kenapa nggak ikut Zoom? Om, nggak ada data. Kenapa nggak ikut Zoom kok? Yot, oh maaf Om, HP saya error. Itu jawaban yang paling gampang. Firman Tuhan katakan, kalau kita dengar, kita mau melakukan firman Tuhan katakan, Wahyu nih kata, pekerjaanmu itu belum sempurna, aku dapati. Engkau tidak panas, engkau tidak dingin, suam-suam. Saudara, pernah merasakan demam? Pernah. Gimana rasanya orang sakit demam? Panas dingin. Selimut, tebel, dingin, tapi dipegang tangan, wih, badan kamu panas. Itu orang yang sakit. Orang yang sakit, yaitu suam-suam. Nggak panas, nggak dingin. Rohaninya sakit. Firman Tuhan katakan, kamu kalau mendengar, kamu belajar untuk melakukan. Ya, bukan saja kamu untuk pendengar, tetapi kamu juga pelaku. Sulit, saudara. Saya juga Tuhan, sulit saya. Saya ngajar begini, saya ngajar gitu, terus saya nggak lakukan. Mau nggak mau, aku lakukan. 2 minggu selesai, apa yang aku kerjakan itu yang tidak sesuai, yang jahat, yang timbul. 2 minggu lalu saya pernah sampaikan itu. Jadi, inilah hidup kita. Masih duniawi, masih manusiawi. Tapi Roh Kudus kita minta kekuatan. Bukan berarti kan kita kalau sudah penuh Roh Kudus terus kita tidak jatuh dalam dosa. Bukan. Masih. Tetapi kekuatan yang Tuhan minta. Ya, kita minta sama Tuhan, tolong saya. Tuhan, ampuni saya. Ya, ampuni saya. Saya punya kakak ipar, punya kakak, sama-sama dia sakit. Ya, kita sehat, kita bisa berjalan dengan baik, kita bisa nyanyi dengan baik, punya suara, pakai itu buat Tuhan. Ya, jangan sampai nanti satu saat kalau sudah ada kekurangan, kita baru kasih buat Tuhan. Tuhan dikasih yang sisa-sisa. Saya ajarkan anak saya, persepuluhan itu sisih, bukan sisa. Melakukannya. Beda kan, sisih dengan sisa. Saudara punya 100%, disisihkan 10%. Kalau sisa, setelah dipakai 100%, itu baru sisa. Katakan, sisihin dulu, bukan sisa. Saudara, melakukan itu, saya katakan, sulit. Ya,
Tetapi kalau kita terus berharap sama Tuhan, Tuhan tolong saya, ampuni saya ingin melakukan. Tetapi banyak halangan, banyak cobaan, banyak menghalangi saya. Tetapi saya mau fight sama Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Pasti Tuhan. Ya, sesulit apapun masalahmu, pekerjaanmu, ya, keluargamu, sekolahmu, ya, mencari pekerjaan sulit, sangkutkan segala sesuatu dengan Tuhan. Pakai Tuhan. Aku mau melakukan, aku nggak mau jadi pendengar, tetapi aku tahu Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal sekalipun. Dia pasti tolong. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Kita mau belajar dengan apa yang Tuhan kasih buat kita. Kita sudah ditebus oleh darahnya. Dia mau setia. Dia sampai setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib buat saya dan saudara. Siapa kita? Mazmur 116 ayat yang ke-12 katakan, dengan apa aku akan balas segala kebajikan-Mu Tuhan? Dengan apakah aku akan balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Engkau membentuk kami dengan begitu indahnya. Sebab itu saudaraku yang kekasih, saya sering berdoa begini, Tuhan berkati jantung saya, Tuhan tolong paru-paru saya ingin Tuhan saat Tuhan panggil, saat aku nggak ingin merepotkan orang, aku ingin baik-baik dalam keadaan yang baik untuk saat Tuhan panggil aku. Itu doa saya. Saya tidak ingin merepotkan. Saya ingin tubuh saya, yang organ tubuh saya yang Tuhan kasih itu semua baik-baik untuk kemuliaan Tuhan. Saya berdoa, saudara, saya pernah saksikan waktu umur 49, almarhum Tante Elis katakan, ya kamu belum, nanti kamu kalau udah 50, kamu nanti pakai kacamata, itu udah pasti. Saya berdoa, Tante, kalau saya minta, mudah-mudahan kalau bisa jangan deh saya pakai kacamata, karena kacamata itu kadang-kadang suka lupa ya, taruh di mana, seperti istri saya. Saya berdoa sama Tuhan, saya tidak mau. Saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan kasih mata yang baik, saya akan baca untuk firman Tuhan yang baik. Ya, saya ingin baca, dan puji Tuhan. Ya, sampai sekarang pun, ya saya paksa mata saya, kalau belum pakai kacamata, ya puji Tuhan, saya terus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, semua itu bukan saya, tapi karena saya minta kepada Tuhan. Kalau saya mau melakukan dan saya mau pakai itu buat Tuhan, pasti Tuhan tolong saya. Saudaraku, kita siang ini bukan hanya mendengar, tetapi kita juga mau belajar melakukan. Ya, belajar melakukan firman Tuhan. Wahyu 7 kali dia katakan, Yesus, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya. Siapa yang mendengarkan firman Tuhan hendaklah dia mau melakukannya. Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Ibrani pasal 10 ayat 13, ngeri benar kalau kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Tetapi jangan pernah takut. Ya, kita punya iman, kita punya perbuatan, dan Tuhan tuntut satu, setia, taat. Kita punya iman, kita punya perbuatan. Kalau kita tidak bisa taat, tidak akan terjadi. Kita punya ketaatan, kita punya iman, tapi kalau kita tidak berbuat, tidak bisa juga. Ya, iman, taat, dan berbuat itu pasti Tuhan tolong. Ya, jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Saya sudah mengalami, ya, saya sudah mengalami sulit, gelombang hidup dalam rumah tangga,
sekolahkan anak kuliah, tapi ya Tuhan itu baik, ya gelombang apapun terjadi, tapi saya terus sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Puji Tuhan, ya banyak saya lihat juga anak-anak Tuhan juga banyak ditolong Tuhan, ya. Tetapi kembali seperti Daud, apa Tuhan yang akan kubalas dengan segala kebajikan? Ya, Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Aku ingin mau persembahkan. Ya, kemarin saya bicara sama istri saya, kalau bisa doa, jangan minta terus, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, jangan seronyak minta doa. Belajarlah menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, di dalam doa kita menyembah, itu sudah cukup. Ya, jangan terlalu banyak minta, menyenangkan Tuhan. Anak yang terlalu banyak minta orang tuanya akan jengkel, ya enggak? Jengkel, enggak suka. Tetapi kalau orang tuanya disanjung, orang tuanya disenengin, sebentar juga langsung dikasih. Ya, nah saudara-saudaraku kasih, Bapa kita tuh jauh daripada apa yang kita pikirkan. Ya, apa yang tidak pernah didengar, telinga, ya, itu semua Allah sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan di sini, kiranya menjadi berkat. Dan saya percaya sebelum masih panjang saya akan sampaikan, tapi biarlah kita mau belajar melakukan. Ya, sulit, tetapi dikit. Yang dulunya suka marah-marah, kurangi. Yang dulu suka kata-katanya kotor, kurangi. Ya, seperti Nesa dulu ikut grup apa, Nes? Ya, sudah mengurangi, ya, sudah keluar. Itu semua baik. Ya, semua itu adalah untuk kebaikan. Ya, dikurangi sedikit-sedikit, kurangi sedikit-sedikit untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, kita masuk dalam doa. Sebelum saya kembalikan ke Bapak Gembala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, siang ini hamba sudah menyampaikan firman. Ampuni hamba Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Selama ini kami belum bisa melakukan firman-Mu. Tapi kasih-Mu, anugerah-Mu, Tuhan masih terus mengampuni kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, mampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu. Walaupun itu perintah-perintah-Mu itu sangat berat bagi kami, Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, Engkau Allahku, Engkau yang sanggup menolong, Engkau yang sanggup melakukan. Bila kami mau berserah sungguh-sungguh kepadamu, Tuhan. Tuhan, tolong Roh Kudus, tolong roh jiwa kami, tubuh kami, Tuhan. Hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati pekerjaan Tuhan di Elroy, jemaat-jemaat yang setia, Tuhan berkati mereka, Tuhan. Dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, di dalam mencari pekerjaan, Tuhan berkati kesehatan mereka. Semua Tuhan, biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu turun atas jemaat-Mu, Tuhan. Untuk siang hari ini mereka yang sudah mendengarkan, Tuhan berkati. Baik yang ada di Bandung, di luar kota, dimanapun mereka ada. Tuhan memberkati rumah tangga mereka, anak-anak mereka. Tuhan tolong Tuhan. Kesulitan kami, ekonomi kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati Bapak Ibu Gembala yang terus membimbing kami, Tuhan tolong pekerjaan-Mu dalam pembangunan. Antapani, Tuhan memberkati tukang-tukang yang bekerja, biaya yang diperlukan. Tuhan, kiranya Engkau Allah yang menyediakan semuanya. Kalau kami terus berharap dan kami mau melakukan, semua Tuhan akan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa yang hamba naikkan kepadamu Tuhan.
penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala atau ke Jenny atau ke siapa. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang baik. Mari kita jadi pelaku-pelaku firman. Nah, selanjutnya saya mau tiap minggu mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang ada di 2 Timotius pasal 3 ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saya kira sudah cukup jelas untuk kita, sudah mengerti. Kita persembahkan yang terbaik, ya, dan berbagi dengan mereka yang sudah berbagi dengan kita. Nah, puji Tuhan, hari ini saya lihat ada pertambahan ponakan saya, hamba Tuhan di Semarang, Berti. Berti Wakano, Semarang. Halo? Masih Berti. Oh, dia lagi mute ya. Nanti kapan-kapan saya hubungi dia. Ini ponakan saya. Ya, dia melayani di Semarang. Juga pernah juga melayani di sini. Nanti kapan-kapan kita dengar firman Tuhan dari Semarang. Halo? Cicing wae. Nggak buka dia ya? Dia terpaku aja. Baik, ya ini ponakan saya ini. Ya, mukanya mirip ya. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat bagi semuanya. Mari kita akhiri, kita nyanyi pujian itu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Minggu depan kita akan ibadah disertai perjamuan. Nanti kami siapkan roti dan anggur. Biasa saudara ambil nanti pada hari Sabtu ya, terakhir. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan yang berbahagia di mana kami sudah boleh beribadah walaupun melalui Zoom ini dengan teknologi yang ada. Untuk sementara kami lakukan dengan cara ini karena Tuhan tahu kami sedang membangun dan pembangunan sudah berjalan sekian persen. Hari ini saudara-saudara tukang sudah mulai memasang bondet dan menaikkan besi-besi untuk mungkin besok dan seterusnya mulai cor, sehingga ini berjalan dengan baik. Tuhan, supaya kami semua jemaat mendukung dalam doa untuk biaya-biaya yang dibutuhkan. Terima kasih Bapak, semua yang sudah ambil bagian dalam melayani. Tuhan memberkati mereka, khususnya hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu pakai terus. Berkati seluruh kebutuhan rumah tangganya, pelayanan,
berkati di mana saja, kapan saja, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih semua yang bergabung dengan kami, Bapak Edward Cirgar, Berti Wakano dari Semarang. Ya Tuhan memberkati mereka juga. Semoga minggu yang akan datang bertambah lagi Tuhan. Kami bersekutu dalam satu iman. Terpujilah Tuhan, sebentar kami akan berpisah dengan yang lain. Kami percaya firman Tuhan sudah disampaikan, membekali kami menjalani hari-hari kami dalam minggu yang akan datang. Jika Tuhan berkenan, kami berjumpa lagi di minggu yang pertama di bulan November dalam keadaan baik. Bertambah lagi bilangan yang ada di Zoom ini. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berkati seluruh sidang jemaat, berkati rumah tangga mereka, berkati seluruh hidup mereka, pekerjaan mereka Tuhan berkati. Dan persembahan-persembahan yang akan persembahkan, mereka persembahkan biar Tuhan berkati lipat kali ganda dalam hidup mereka. Apapun yang mereka persembahkan, baik korban tangan, persepuluhan yang mereka kembalikan, berkati sesuai dengan janji-Mu. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan. Mari dengan iman kita angkat tangan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera Bapa di surga, kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkati dengan dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ibu-ibu, sebentar ada arisan. Arisan jangan lupa. Ya, selamat siang. Tuhan memberkati.